Baik, siapa yang memimpin nyanyi dan doa? Baik, sebelum dari proses pertanyaan kita akan melanjutkan kita dari Jemaat nomor 406 ayat 1. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku. Kita nyanyikan bersama. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku sehingga ku selalu bersamamu. Engkaulah ku melangkah sertamu. Apabila ku tak ada di sampingku. Mari kita bersatu dulu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami masih dapat belajar bersama Tuhan di dalam kelas ini. Tuhan Yesus yang baik, berkati dosen kami yang akan mengajari kami. Berikan kesabaran, kesehatan, sukacita dalam proses pembelajaran ini, sehingga pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Tuhan, kami juga penyaji yang akan menyampaikan sajian kami yang berjudul Kebudayaan Islam Bercorak Jawa. Mari Tuhan Engkau mampukan kami menyampaikan materi yang kami pahami, sehingga juga mahasiswa yang lain yang mendengarkannya dapat memahami. Ini kami Tuhan berserah di dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Ya, ini materi laporan baca yang keempat dan terakhir. Dan minggu depan saya ingatkan bahwa kita sudah masuk pada tugas kelompok ya, dan akan dikirim hari ini, jangan lewat jam 6. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti mungkin sudah akan ada pemberitahuan dari kampus bahwa kuliah untuk tingkat 1 dan tingkat 2 itu di lantai bawah. Tingkat 3 dan tingkat 4 itu baru di atas ini. Jadi kami selalu kewalahan kalau mau masuk kelas, bingung. Padahal itu sudah dibuat merek-mereknya di situ kan. Kita masuk ke kelas orang, lalu kita nggak tahu di mana kita. Padahal di situ sudah ada kelas 2A, di bawah itu sudah ada 2A itu. Jadi minggu depan masuk aja ke sana, ke ruangan itu. Jadi kalau ada yang mengatakan ini kelas kami, kalian bilang ini ada tulisannya 2A. Sehingga saya masuk ke ruangan saya, ke ruangan 2A. Lalu nanti kalau dikatakan ini sudah kelas kami, itu keputusan rapat dosen itu, bilang aja. Supaya tidak salah kamar. Kalau ada lagi ruangan kuliah yang tidak ada namanya, supaya kampus nanti membuat ruangan mereka yang menentukan. Karena di roster itu kan sudah ada itu ruang-ruangan, ruang kelas 2A, ruang 4, ruang 5, ruang 6 gitu. Jadi saya setiap mengajar selalu bingung kemana kelasnya, harus lihat-lihat gini. Kadang nggak saya kenal kalian di mana, nama-nama apa, wajah-wajah kalian tingkat berapa, ya tingkat 1, tingkat 2, nggak kenal. Tapi kalau sudah ditulis di situ 2A, saya harus ke sana. Dan nanti pun misalnya kalau misalnya ganti dosen, ya kalian di situ terus. Dosen yang ganti, kalian tetap di situ. Kalau sekarang kan habis mata kuliah filsafat timur, kalian cari lagi kelas lain kan? Semperaut gitu. Jadi kalau kalian mau belajar satu hari itu, ya di situ aja, di 2A itu. Jadi jangan keluar-keluar dari sana. Jadi kalau ada orang yang sok hebat, lapor kalian ke dosen. Ya, ini
saya umumkan karena itu hasil keputusan rapat dosen hari Sabtu kemarin. Baru nanti kita akan menghadapi UAS ya. Jadi UAS kerjakanlah sejak dini, sejak sekarang. Carilah judul-judul yang berbau filsafat supaya kalian bisa mengerjakan. Jangan ada judul yang sama, tetapi kerjakanlah sesuai dengan tujuan filsafat kita. Filsafat Timur ini luas sekali, mulai dari India, Cina, Jepang, Korea, sampai Indonesia. Indonesia aja pun banyak sekali. Filsafat suku, budaya-budaya daerah itu kan banyak sekali. Sehingga nanti kalian tidak tabrakan. Oke, hari ini kita akan mendengar sajian yang terakhir dengan topik bahasan kebudayaan Jawa bercorak, kebudayaan Islam ya bercorak Jawa. Kebudayaan Islam bercorak Jawa yang akan disampaikan oleh Pak Ian nanti sampai ke situ. Silakan jangan baca lagi apa yang kau tulis, tapi sampaikan apa yang kau tahu. Kalau dibaca nanti saya hentikan ya, dan nilainya kurang. Silakan Pak Ian. Baik, saya akan menyampaikan sedikit dari laporan baca saya. Kebudayaan Islam bercorak Jawa. Agama Islam diturunkan guna menjadi petunjuk bagi manusia dan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Misi tersebut mengandaikan pentingnya misi penyebarluasan Islam, sehingga umat Islam memiliki kewajiban menyebarluaskan misi di masyarakat untuk mencapai kebaikan universal. Dalam perspektif antropologi budaya, setiap manusia dan masyarakat tidak dapat menghindarkan diri dari upaya menafsirkan objek yang disandarkan pada kondisi historis yang mempengaruhinya. Begitu juga dalam menyampaikan ajaran Islam, para dai awal juga menggunakan logika dan tradisi yang sudah berkembang di Jawa, sehingga Islam lebih mudah diterima. Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang sangat toleran dengan budaya asing masuk ke wilayah kebudayaan Jawa, karena sikap mental masyarakat Jawa berbasis pada moralitas, harmonisasi kehidupan, juga karakter diperankan ketika menanggapi masuknya Islam dalam masyarakat Jawa. Jawa secara sosio-kultural adalah bagian dari budaya di tanah Jawa yang dipakai untuk menyebut Pulau Jawa, karena di Pulau Jawa terdapat budaya-budaya yang bukan termasuk dalam suku budaya Jawa, seperti budaya Sunda dengan bahasa Sunda, budaya Betawi dengan bahasa Melayu, dan budaya Madura dengan bahasa Madura. Perpaduan dari berbagai sentra budaya ini telah menimbulkan karya kreatif yang memperkaya khazanah sekaligus mengembang budaya Oke, Islam ke lanjutkan Jawa. Spartak. Mana Spartak? Baik teman-teman, pada materi kali ini kita akan bahas tentang kebudayaan Islam bercorak Jawa. Sebelumnya di laporan baca yang ketiga kita sudah mengetahui bagaimana proses masuknya agama Islam di Indonesia, yaitu melalui perdagangan masuk dari Sumatera dan juga Melawa, dan mereka memasuki ke Jawa dan dari Jawa menyebar ke seluruh Indonesia. Dan kita juga mengetahui pada saat ini agama Islam adalah agama terbesar nomor 1 di Indonesia. Di tahun 2022 mencapai 86,7% atau setara dengan 231,01 jiwa. Nah,
kita juga mengetahui setiap agama pasti memiliki misi, yaitu misi dalam penyebaran atau memperluaskan ajaran mereka. Agama Islam juga begitu, mereka itu memiliki misi dalam pencapaian universal. Nah, agama Islam juga memiliki banyak pergumulan di dalam menyebarluaskan ajaran mereka, tetapi mereka itu memiliki persoalan di budaya lokal, karena kita tahu sekarang agama itu banyak bertentangan dengan budaya maupun tafsiran budaya maupun bahasa. Nah, dalam agama Islam memiliki tantangan baik itu secara kepekaan intelektual dan kultural para wali. Nah, walaupun agama Islam memiliki banyak tantangan yang dihadapi, tetapi mereka menghadirkan agama Islam di Jawa. Mereka menggunakan wajah yang santun gitu dan memiliki adaptif dan tidak konfrontatif dengan budaya asli maupun Jawa Hindu. Nah, jadi sebelum agama Islam masuk di Jawa, sudah ada di sana agama yaitu agama Hindu. Di laporan baca yang kedua itu sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ada yang kita bahas pada saat ini di dalam kebudayaan Islam bercorak Jawa ini, yaitu yang pertama kecakapan kulturalnya. Apa kecakapan kultural dari Islam bercorak Jawa? Yaitu yang pertama kultural dalam beradaptasi, ya, kultural. Terus yang kedua itu kebudayaan Islam Jawa tetap terlihat eksis, walaupun muncul gerakan neo-Puritan ingin melakukan purifikasi. Dan yang ketiga, kecakapan dari Islam ini di Jawa yaitu adanya upacara Slametan. Mungkin ini nggak asing lagi kita dengarkan apalagi kita di kawasan Islam. Upacara-upacara ini seperti upacara pernikahan, ada kematian, kelahiran, dan juga masih banyak kecakapan-kecakapan yang dimiliki Jawa bercorak Islam ini. Oke, yang selanjutnya kita masuk di dalam proses adaptasinya. Ada 3 kategori besar di dalam identitas kebudayaan Jawa. Yaitu yang pertama, kebudayaan pesisiran. Terus yang kedua, kebudayaan Banyumasan. Dan yang ketiga, kebudayaan Nagari Agung. Nah, kebudayaan Nagari Agung ini yaitu kejawen. Nah, kejawen itu adalah sebagai subkultur dalam kebudayaan Jawa. Islam kejawen adalah agama Islam yang telah beradaptasi dan kultur dengan tradisi Nagari Agung, dan ini yang menciptakan identitas antara Islam dan Jawa. Selanjutnya, Islamisasi di Jawa dilakukan oleh 9 wali atau wali songo. Di pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas itu yang di laporan baca ketiga, tapi saya akan menyinggung sedikit apa saja dari wali songo itu. Yang pertama Sunan Ampel, yang kedua Malik Ibrahim, yang ketiga Sunan Giri, yang keempat Sunan Derajat, yang kelima Sunan Bonang, yang keenam Sunan Muria, yang ketujuh Sunan Kudus,
yang ke-8 Sunan Kalijaga, dan yang ke-9 Gunung Jati. Nah, itu adalah proses adaptasi Islam di agama di Jawa. Selanjutnya yang terakhir yaitu nuansa tasawuf. Nah, di dalam masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang religius dengan penuh simbol. Setelah masuknya Islam di tanah Jawa, tradisi Jawa masih eksis karena para dai awal menjaga eksistensi tradisi Jawa dengan simbol yang dimilikinya. Jadi para Islam-Islam yang masuk di Jawa itu tidak mengubah sedikit pun simbol-simbol yang dimiliki oleh Jawa pada masa itu. Nah, dan yang kedua, unsur tasawuf filsafi dapat ditemukan dalam syarat wirid hidayat jati, terutama yang menyangkut martabat 7 dalam proses emanasi atau tauhid. Nah, yang selanjutnya di dalam ruang lingkup budaya Jawa ada kitab Wedatama yang berisikan tentang ajaran yaitu yang pertama itu ajaran penyembahan atau ritual, dan yang kedua itu ajaran 4 tingkat atau sembah catur. Nah, sembah catur ini dibagi jadi 4, yaitu yang pertama syariat atau ritual badani lahiriah atau fikih, yang kedua taharikat atau ritual bathinayah atau perjalanan mistis, yang ketiga hakikat atau intisari kosmos, realitas hakiki dan kenyataan tentang kebenaran, yang keempat marifat atau pengenalan langsung tanpa perantara. Mistisisme Islam kejawen merupakan budaya mistik yang mampu menciptakan konsepsi dan ajaran ontologi dan metafisika umum, baik yang terkait dengan persoalan ketuhanan atau teologi, kemanusiaan atau antropologi, metafisika maupun alam atau kosmologi. Islam kejawen adalah salah satu bentuk dari proses panjang berbumisasi Islam. Keberadaan Islam kejawen dalam kerangka sosiologis tidak perlu dipertentangkan karena merupakan budaya religius Jawa Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Lanjut ke Putri. Kebudayaan Islam bercorak Jawa. Agama Islam diturunkan bertujuan untuk menjadi petunjuk bagi manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh sekalian alam. Fungsi tersebut menggambarkan bahwa pentingnya Islam menyebarluaskan misi Islam, sehingga umat Islam memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan misi kepada masyarakat untuk mencapai kebaikan yang universal dan terciptanya tatanan hidup masyarakat yang berbudaya dan berperadaban. Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang sangat toleran dengan budaya asing yang masuk ke wilayah kebudayaan Jawa. Wong Jawa memiliki kemampuan budaya dalam beradaptasi dengan berbagai bentuk budaya asing, termasuk salah satunya adalah Islam. Hal ini terjadi karena sikap mental masyarakat Jawa yang berbasis pada moralitas harmonisan kehidupan. Karakter masyarakat Jawa yang mudah menyesuaikan dan kompromi terhadap berbagai bentuk budaya diperankan ketika menanggapi masuknya Islam dalam masyarakat Jawa. Relasi hubungan mutualistik antara Islam dan kebudayaan Jawa berlangsung hingga dewasa ini. Walaupun akhir-akhir ini muncul gerakan neopuritan yang ingin melakukan purifikasi Islam di berbagai jantung kebudayaan Jawa, akan tetapi formasi kebudayaan Islam Jawa yang sudah terbentuk masih tetap eksis. Bahkan tradisi-tradisi Islam Jawa menjadi identitas khas yang semakin berkembang. Islam Jawa secara sosiokultural adalah merupakan subkultural dan bagian dari budaya di tanah Jawa. Istilah tanah Jawa dipakai untuk tidak menyebut Pulau Jawa karena di Pulau Jawa terdapat budaya-budaya yang bukan termasuk dalam subbudaya Jawa, seperti budaya Sunda dengan bahasa Sunda,
Jawa Barat, budaya Betawi dengan bahasa Melayu Betawi, Jakarta, dan budaya Madura dengan bahasa Madura, Jawa Timur bagian utara dan timur. Masyarakat Jawa atau Wong Jowo merupakan masyarakat yang melahirkan dan menopang kebudayaan Jawa. Secara garis besar, kebudayaan Jawa dapat dipilah dalam 3 kategori identitas, yaitu kebudayaan pesisiran di sepanjang Pantura, kedua kebudayaan Banyumasan, kedua Magelang dan Banyumasan atau Dulang Mas, dan yang ketiga kebudayaan Nagari Agung atau kebudayaan Keraton yang meliputi eks-Karesidenan Surakarta, Yogyakarta, Madiun, Kediri, dan Malang. Islam Kejawen adalah agama Islam yang telah berpartisipasi dengan kultur dan tradisi Nagari Agung. Oke, lanjut Roma itu. Di sini saya akan memaparkan hasil dari laporan kerja saya yang berjudul Kebudayaan Islam Bersyarat Jawa dengan subjudul Adaptasi Islam dalam Kebudayaan Jawa. Dari perspektif teologi, Islam sebagai agama samawi dimaksudkan sebagai petunjuk untuk semua manusia dan sebagai rahmat untuk semua dan alam. Dari sistem keyakinan ini, umat Islam meyakini kewajiban menyebarluaskan misi di tengah-tengah masyarakat sehingga terciptalah kebaikan yang universal, di mana tatanan masyarakat yang berbudaya dan berperadaban. Artinya bagaimana nilai-nilai luhur agama itu dapat termanifestasi di dalam realitas kehidupan tanpa harus dibarengi dengan gaya puritan. Tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah bagaimana ajaran agama dapat bergumul dengan budaya lokal. Tentunya ketika penyebaran agama Islam terdapat tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan yang berbeda-beda dari daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Itu semua disebabkan karena perbedaan kultur antara wilayah masyarakat yang berbeda. Kemudian misalnya di Jawa, tantangan-tantangan yang muncul yaitu dari tradisi mistik Jawa dan budaya Jawa Hindu. Namun demikian atas kepekaan intelektual dan kultural para dai, kehadiran Islam di Jawa membawa wajah yang santun, adaptif dan tidak konfrontatif terhadap tradisi kejawen asli. Islam dimunculkan dengan metode adaptasi kultural sehingga secara sosiologis dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat. Masuk kepada pembahasan kecakapan budaya masyarakat Jawa. Di Jawa, masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat menghargai kebudayaan lain yang masuk ke wilayah kebudayaan Jawa. Wong Jowo atau orang Jawa memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan kebudayaan asli. Contohnya Islam, dikarenakan mereka didasarkan oleh moralitas dan harmonisasi kehidupan. Para dai memiliki sikap yang tidak konfrontatif sehingga proses akulturasi Islam di Jawa mendapat tempat yang semakin luas. Dari proses adaptasi ini muncullah sikap-sikap yang mutualistik. Walaupun terdapat gerakan neopuritan yang ingin melakukan purifikasi terhadap Islam di berbagai kebudayaan Jawa, tetapi karena formasi kebudayaan Jawa Islam yang sudah ada dan sudah terbentuk tetap eksis. Bahkan tradisi Islam sudah diterapkan di Jawa, khususnya contohnya tradisi Slametan, di mana di dalam tradisi Slametan ini terkandung unsur-unsur Islam, misalnya kehamilan atau ditoni, kelahiran, kematian, dan selamatan bayi. Proses masuknya Islam di Jawa sangat berbeda dengan proses masuknya Islam di Aceh. Mengapa berbeda? Karena Aceh adalah pengaruh dari kerajaan Sriwijaya, di mana Aceh menganut agama Buddha. Jadi ketika agama Buddha masuk ke Aceh, masyarakat Aceh ini langsung menerima agama Buddha secara mutlak, langsung semua, seakan-akan tidak ada lagi tradisi dari Aceh. Kemudian setelah itu datanglah agama Islam dan menghapus seluruh sejarah yang ada di Aceh, yaitu sejarah Aceh dan sejarah Buddha. Mengenai proses adaptasinya, Islam Jawa secara sosio-kultural merupakan subbagian dari kebudayaan Jawa. Kebudayaan Jawa sendiri dalam pengertian yang lebih luas adalah meliputi subkultur yang ada di tanah
dan Nagari Agung. Istilah tanah Jawa dipakai untuk tidak menyebut Pulau Jawa karena di dalam Pulau Jawa ini terdapat kebudayaan yang tidak termasuk dalam Jawa, yaitu seperti budaya Sunda atau Jawa Barat dan budaya Betawi atau Jakarta. Istilah kejawen dipakai masyarakat untuk menyebut tradisi dan budaya kerajaan Mataram baik yang berada di Yogyakarta atau Kasultanan dan Pakualaman dan yang berada di Surakarta atau Kasunanan dan Mangkunegaraan. Tradisi kejawen berkembang dari Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Istilah Islam dipakai tradisi kejawen sebagai identitas tersendiri yang dapat membedakan istilah Islam Puritan dengan istilah Jawa Hindu. Demak merupakan kerajaan Islam yang pertama di Jawa di mana politik Jawa Islam ini berhasil menggeser politik Jawa Hindu dari Majapahit. Islam di tanah Jawa itu dipelopori oleh 9 wali songo. Pertama Sunan Bonang, yang kedua Sunan Girigajah, yang ketiga Sunan Kudus, yang keempat Sunan Kalijaga, yang kelima Syekh Majagung, yang keenam Maulana Magribi, yang ketujuh Syekh Lema Abang, dan yang ke-8 Syekh Bentong, yang ke-9 Sunan Gati, Sunan Gunung Jatipurba. Kerajaan Islam Demak memiliki simbol-simbol politik pertama yang dapat melakukan transisi dari masa Hindu ke masa kewalian atau kewalean. Umur kerajaan Demak itu tidak panjang karena perpindahan pusat kekuasaan ke Pajang, tetapi dakwah kebudayaannya tetap berlangsung. Kemudian setelah kekuasaan Demak dilanjutkan juga dakwah yang dilanjutkan oleh para pimpinan dan ulama di kerajaan Pajang. Pada Kesultanan Mataram muncullah buku yang bernaskah Jawa yang disusun oleh Hamzah Pansuri. Setelah Kesultanan Mataram terbelah dua, yaitu Kerajaan Yogyakarta dan Kerajaan Surakarta, maka dua kerajaan itu dikenal dengan Nagari Agung. Kemudian untuk proses nuansa tasawufnya, masyarakat Jawa adalah masyarakat yang religius dan yang dikenal dengan memiliki simbol. Religiusitas masyarakat Jawa dapat dilihat dari perilaku mereka, adat istiadat mereka yang terdapat di masyarakat Jawa. Ajaran pesan dan moral dapat disampaikan melalui simbol-simbol. Dan setelah Islam masuk, tradisi Jawa tetap eksis dan simbol-simbolnya digunakan para dai atau ulama untuk menyebarkan agama Islam atau menyampaikan pesan moral. Unsur tasawuf falsafi dapat ditemukan dari dua serat. Yang pertama, serat wirid hadait jati, yaitu mencakup martabat 7. Dan kedua, serat centini, di mana di dalamnya terdapat laku-laku mistik dan jenjang perjalanan spiritualitas. Kedua serat ini dapat terbentuk karena adanya pencampuran budaya dari tradisi-tradisi dan memunculkan karya sastra. Terdapat inti ajaran dari serat, yaitu tentang penyembahan atau ritual, atau disebut dengan 4 catur. Sembah catur. Sembah catur menekankan ritual badandi lahiriah, perjalanan mistis, kenyataan tentang kebenaran dan pengenalan langsung. Terdapat juga dalam istilah jimat kalimat sadar, terdapat perubahan yang dibawakan oleh wali. Yang pertama, nama Hindu yang awalnya Arjuna diubah ke Jenaka yang artinya surga. Dan kedua, nama Bima diubah menjadi Warpundura atau kehati-hatian. Terdapat juga hasil karya dari para wali, yaitu pertama, diciptakannya lagu Ilir-Ilir yang berfungsi sebagai lagu yang dibawakan untuk pendakwaan atau untuk menghibur. Dan yang kedua, adanya Sabda Pandita Ratu. Istilah kejawen menggunakan metode intusionisme, yaitu artinya mencapai kebenaran dan melihat realitas dari hati dan perasaan yang paling dalam. Mistisisme Islam kejawen merupakan budaya mistik yang menciptakan ajaran yang terkait dengan ketuhanan, kemanusiaan, dan alam. Keberadaan Islam kejawen tidak perlu lagi dipertentangkan karena merupakan budaya religius Jawa Islam, di mana secara teologis Islam kejawen itu tercipta karena hasil olah pikir dan olah rasa oleh para dai dan ulama. Walaupun terdapat pengaruh besar dari kebudayaan Melayu, tetapi identitas Islam kejawen ini tetap dikenali dan dapat dibedakan dengan identitas
Melayu. Islam kejawen bukan aliran keagamaan dalam Islam, tetapi hanya hasil adaptasi dari Islam dalam kultur masyarakat Jawa. Dikarenakan nilai-nilai Islam itu bersifat universal, dan dalam Islam Jawa terdapat corak keberagaman sofistik, yaitu perpaduan mutualistik antara Islam dengan kultur Jawa, fondasinya dengan hakikat dan pengetahuan. Demikian laporan dari saya. Oke. Lanjut ke Rosanta Siomora. Baik, saya memaparkan laporan bagi saya yang berjudul Kebudayaan Islam Bercorak Jawa. Islam Jawa bukanlah sekte keagamaan dalam Islam, melainkan hanya produk dari proses adaptasi Islam dalam budaya masyarakat yang masyarakat Jawa. Hal ini dimungkinkan karena nilai-nilai dari Islam itu sendiri bersifat universal, dan sehingga inklusif untuk diadaptasikan dalam berbagai budaya masyarakat. Ciri khas Islam ini yaitu tasawuf, dan ini adalah perpaduan timbal balik dari Islam dan budaya Jawa. Munculnya Islam ini untuk memperkaya interpretasi Islam, khususnya dalam perkembangan budaya Islam. Agama Islam bertujuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi seluruh sekalian alam. Misi penyebaran ini ialah untuk mencapai kebaikan universal dan terciptanya tatanan hidup masyarakat, tatanan hidup masyarakat yang berbudaya dan berperadaban, supaya nilai-nilai luhur termanifestasi. Yang menjadi persoalan di sini adalah bagaimana agama bergumul dengan budaya lokal dan dapat beradaptasi dengan bahasa dan tradisi lainnya. Penyebaran agama ini memiliki banyak tantangan yang dikarenakan banyaknya perbedaan kultur masyarakat, sehingga banyaknya kultur masyarakat. Tetapi tantangan ini tidak perlu ditanggapi secara konfrontatif, melainkan secara adaptif kompromi. Tantangan ini muncul dari tradisi mistik Jawa dan dari Jawa Timur. Kecakapan kultural masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa, kaum Jawa ini sangat toleran terhadap budaya asing, salah satunya yaitu Islam. Terbukti ketika Islam itu masuk ke dalam lingkungan Jawa, dari masyarakat ini sangat cepat untuk menanggapinya dan dengan mudah beradaptasi dengan kultur tersebut, yang memunculkan sikap-sikap yang mutualistik dan bahkan sentretik. Akhir-akhir ini juga muncul gerakan neopuritan yang ingin melakukan purifikasi Islam dalam berbagai kebudayaan Jawa. Selanjutnya, plus adaptasi. Islam Jawa secara sosiokultural ini ialah subkultural dan bagian dari budaya di tanah Jawa. Secara garis besar kebudayaan Jawa ini dapat dibilang menjadi 3 kategori identitas. Yang pertama itu kebudayaan pesisiran yang terletak di sepanjang Pantura, dan yang kedua kebudayaan Banyumasan yang terletak di Kedu, Magelang, Banyumas dan Julungmas. Dan yang ketiga itu kebudayaan Nagari Agung atau kebudayaan keraton yang terletak yang meliputi Kepresidenan Surakarta, Yogyakarta, dan Madiun, Kediri, dan Malang. Kebudayaan Nagari Agung ini juga disebut dengan kejawen, yang merupakan subkultur dan dari kebudayaan masyarakat Jawa yang berada di tanah Jawa. Kejawen ini juga menjadi sebutan budaya tradisi di Kerajaan Mataram, yang disebut juga sebagai budaya tradisi di Kerajaan Mataram Islam, baik yang berada di Yogyakarta atau Kesultanan
mangku negaraan. Selanjutnya Mangsaka Sayur. Perpaduan budaya-budaya ini menimbulkan karya kreatif baru yang mempercayai kajana sekaligus mengembangkan budaya Islam Kejawen. Ada beberapa kesusastraan yang sangat mewarnai Islam Kejawen, yaitu yang pertama serat ini ditulis oleh Yose Dimurudua dan R. Rombowarsito. Yang kedua serat Wirid Hidayat Jati yang ditulis oleh R. Rombowarsito. Yang ketiga serat Ulang Re. Ini karya dari Poe Bubuwono yang keempat. Dan yang terakhir serat Widatama. Yang ini adalah karya dari Mangkoi Negoro yang keempat. Masyarakat Jawa sangat dikenal dengan simbol secara simbolik yang masyarakat yang religius, dan budaya Jawa awalnya bersifat animistik dan hinduistik menjadi berubah sejak zaman kewalian. Para wali juga ada pun karya para wali melalui adaptasi kultural ini, yaitu yang pertama wali telah melakukan perubahan dan pergantian simbol nama Hindu ke dalam simbol Islam. Yang kedua budaya perwayangan, yang ketiga jimat kalimasada. Yang keempat nama Arjuna itu diubah menjadi nama Janaka yang artinya surga. Yang keempat itu yang kelima nama Abima menjadi Warkudura artinya kehati-hatian. Dan yang terakhir itu menciptakan lagu lirik ciptaan dari Sunan Kalijaga. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah Islam Kejawen bukan aliran keagamaan dalam Islam dalam kultur masyarakat Jawa, karena nilai-nilai Islam ini bersifat universal sehingga inklusif untuk diadaptasikan dalam berbagai kultur masyarakat. Sekian dari saya. Oke. Lanjut ke Theodora. Budaya Islam masyarakat Jawa. Agama Islam memiliki kewajiban dalam meluaskan visi di masyarakat untuk mencapai kebaikan yang universal dan terciptanya tatanan hidup masyarakat yang berbudaya dan peradaban. Selanjutnya percakapan kultur masyarakat Jawa, di mana di sini masyarakat Jawa dikenal dengan wong Jawa yang memiliki percakapan kultural dalam beradaptasi dengan berbagai bentuk budaya asing. Di mana di sini karakter masyarakat Jawa adaptif dan kompromis. Bukti-bukti dari tradisi Islam Jawa berkembang ditunjukkan dalam upacara Slametan khas Jawa yang ada unsur Islam seperti yang pertama upacara kehamilan, yang kedua kematian, ketiga khitanan, keempat Slametan padi. Proses adaptasi di dalam Islam Jawa ini secara sosio-kultural, di mana sosiokultur dan bagian dari budaya di tanah Jawa. Istilah tanah Jawa dipakai untuk tidak menyebut Pulau Jawa, karena di Pulau Jawa terdapat budaya-budaya bukan termasuk dalam subbudaya Jawa, di mana di situ contohnya budaya Sunda dengan bahasa Sunda, budaya Betawi dengan bahasa Betawi, budaya Madura dengan bahasa Madura. Masyarakat ataupun wong Jawa ini adalah masyarakat yang melahirkan dan menopang kebudayaan Jawa, di mana kebudayaan Jawa dibagi dalam 3 kategori identitas, yaitu yang pertama kebudayaan pesisiran di sepanjang Pantura, yang kedua kebudayaan Banyumasan, kedua Magelang dan Banyumas ataupun Tulang Mas, yang ketiga kebudayaan Nagari Agung atau kebudayaan keraton, di mana di situ Ekspresidenan dan Surakarta, Yogyakarta, Madiun, Kediri dan Malang. Nagari Agung ataupun Kejawen ini adalah subkultur dari kebudayaan masyarakat Jawa di tanah Jawa. Islam Kejawen, agama Islam yang telah beradaptasi dengan kultur dan tradisi Nagari Agung yang menciptakan identitas penggabungan antara budaya Jawa dengan budaya Islam menjadi religius Islam dengan warna Jawa. Selanjutnya budaya Islam Kejawen, bentuk sinkretisme firman suci dengan kultur lokal, sehingga Islam Kejawen adalah fenomena keberagaman yang syarat dengan muatan-muatan tradisi religius yang bercorak sofistik dan mistis. Islam Kejawen lahir ini dari dialektika kesejahteraan antara ajaran Islam yang universal dengan kebudayaan Jawa yang inklusif yang menerima tradisi dan kebudayaan asing, di mana di situ hasil dialektikanya adalah peleburan munculnya identitas
Islam pertama di Jawa. Yang pertama itu adalah Kerajaan Islam Demak dan Kesultanan Mataram. Yang kedua Kerajaan Yogyakarta dan Surakarta. Di mana Kerajaan X di Yogyakarta itu terpecah menjadi dua, yaitu yang pertama Kesultanan Pakualaman X Mataram di Jogja, yang kedua Kesultanan Mangkunegaraan Kerajaan di Surakarta. Selanjutnya nuansa terwujud. Saat ini budaya Islam di Jawa mulai berkembang pesat. Berbagai ajaran dan pesan moral sering dinyatakan dalam bentuk simbol-simbol. Budaya Jawa juga pada mulanya bercorak animistik dan linguistik, mulai berubah sejak zaman Kejawen. Islam Kejawen bukanlah aliran keagamaan Islam, namun merupakan produk adaptasi Islam dan kultur masyarakat Jawa. Oke. Tomok. Agama Islam hadir dengan tujuan menjadi petunjuk bagi manusia dan rahmat bagi alam semesta, sehingga diwajibkan disebarluaskan oleh para Tuhan agama Islam di tengah-tengah dunia. Persoalannya adalah bagaimana caranya agar agama Islam ini mudah diterima dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tanah Jawa sendiri, agama Islam mendapat tantangan karena memiliki beberapa perbedaan kultural masyarakat seperti linguistik dan juga pemahaman istiqamah Jawa. Tetapi oleh dai Islam, mereka menggunakan metode dakwah yang ramah dan tidak konfrontatif terhadap budaya Jawa, sehingga dalam perkembangannya agama Islam mudah diterima dan dapat berkembang dengan baik di tanah Jawa. Masyarakat Jawa atau yang biasa disebut Wong Jawa mudah beradaptasi dengan budaya asing, karena pada dasarnya masyarakat Jawa itu memiliki sikap mental yang harmonis dalam kehidupan. Akulturasi Islam yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa dan Islam yang bisa berkembang di tanah Jawa merupakan bukti dari terbukanya masyarakat Jawa terhadap budaya asing. Islam Jawa secara sosio-kultural merupakan subkultur dari dan bagian dari tanah Jawa. Tanah Jawa penyebutannya bukan untuk keseluruhan atau seluruh masyarakat yang berada di Pulau Jawa, karena di Pulau Jawa sendiri terdapat beberapa suku dengan bahasa dan budaya tersendiri, seperti Betawi dengan bahasa Melayu Betawi yang bertempat tinggal di Jakarta, begitu juga Sunda dengan bahasa Sunda yang bertempat tinggal di mayoritas di Jawa Barat, dan juga Madura. Tetapi penyebutan masyarakat Jawa adalah mereka yang tinggal di tengah ataupun bagian timur wilayah Pulau Jawa yang dalam kesehariannya atau dalam budayanya menggunakan bahasa Jawa. Terdapat 3 kategori identitas kebudayaan Jawa, yaitu yang pertama kebudayaan pesisiran yang mencakup wilayah sepanjang Pantura atau pantai utara Jawa. Yang kedua adalah kebudayaan Banyumasan, mencakup Kedu, Magelang, dan juga Banyumas. Yang ketiga adalah kebudayaan Nagari Agung yang merupakan ex keraton ataupun kerasidenan Mataram, yaitu Surakarta dan juga Yogyakarta. Di dalam Nagari Agung inilah Islam Kejawen dapat berkembang dengan baik. Dari kedua wilayah Kejawen itu merupakan bentuk dari perpaduan antara budaya Jawa dengan Islam, sehingga dalam Nagari Agung Islam Kejawen ini berkembang karena Islam Kejawen ini terlahir dari dialektika kebudayaan atau kesejaraan Islam Jawa. Dari hasil dialektika itu adalah peleburan dan munculnya identitas tunggal. Para wali songo berperan penting dalam menyebar luasan agama Islam di tengah tanah Jawa. Mereka menggunakan metode dakwah populer yang artinya mereka tidak menghilangkan identitas kejawaan atau budaya Jawa yang sudah terpelihara lama di tengah-tengah masyarakat Jawa. Mereka memakai mode hasana wa mujadalah billahi hiya ahsan yang digunakan untuk menghadapi atau melakukan pendekatan terhadap para pemimpin atau juga raja-raja dan juga bupati yang menguasai wilayah-wilayah di tanah Jawa. Berdirinya Demak sebagai kerajaan pertama di tanah Jawa menggeser kekuatan politik Hindu Majapahit kepada masa Kewalen. Berdirinya kerajaan Demak juga merupakan simbol kekuatan sosial politik Islam yang perlahan
mengubah warna dari Hindu Jawa sebagai budaya Islam yang dapat berbaur dengan masyarakat Jawa. Pasca kekuasaan Demak, metode dakwah kultural dilanjutkan oleh Kerajaan Pajang dan kemudian dilanjutkan oleh Kesultanan Mataram Islam. Ketika Kesultanan Mataram Islam pecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Yogyakarta dan Kerajaan Surakarta, warna budaya lokal Jawa semakin kental dan semakin menuju puncak eksistensi, karena pada masa ini para pemerintah juga penasihat kerajaan menitik fokuskan perhatian mereka terhadap budaya, bukan hanya kepada politik saja, sehingga identitas antara Islam dengan budaya Jawa semakin kental hadir di tengah-tengah kerajaan ataupun Kesultanan Mataram Islam. Buku-buku Jawa kuno dengan bahasa Kawi dan Sanskerta, juga kitab-kitab Arab Melayu diubah dalam bahasa Jawa dan ditambahkan sedikit pemikiran-pemikiran Jawa tanpa menghilangkan substansi dari kitab-kitab keislaman tersebut. Sehingga dari hasil pengubahan tersebut menghasilkan karya-karya kreatif baru dalam keislaman kejawen. Pada mulanya budaya Jawa itu bercorak mistisme dan juga Hinduistik, tetapi etika Jawa tetap eksis dikarenakan sikap adaptif para wali di dalam menyebarkan agama Islam. Ajaran Sufisme dikombinasikan dengan ruang lingkup budaya Jawa, dan itu terdapat dalam kitab Weda Tama. Di antara indikasi itu terdapat empat tingkat penyembahan yang dianut pada saat itu, yang disebut dengan istilah sembah catur. Istilah sembah catur ini sudah populer atau sudah ada sejak masa kekhalifahan Abbasiyah. Sembah catur ini memiliki 4 tingkatan ilmu. Yang pertama, syariat, yang ruang lingkupnya yaitu ritual badani. Yang kedua adalah tarikat, ritual batiniah. Yang ketiga adalah hakikat, yang mencakup intisari kosmos, realitas hakiki. Dan yang terakhir adalah marifat. Marifat adalah mengenal langsung tanpa pengantara. Kalimat sedada merupakan logat Jawa dari kalimat syahadat. Itu juga dengan nama Hindu diubah menjadi Janaka atau Jannah, yang artinya adalah surga. Begitu juga dengan Dima diubah menjadi Warta atau Wartukara, yang berarti kehati-hatian. Masih banyak simbol-simbol tradisi Jawa yang diciptakan dan digunakan para wali dalam menyebarkan agama Islam dengan menggunakan metode dakwah kultural. Dalam Islam kejawen, laku-laku spiritual dan etika sosial dilalui dan dicapai melalui perenungan dan juga pertapaan, sehingga cahaya keilahian atau ketuhanan bisa masuk kepada kehidupan dengan jernih. Pendekatan kepada Yang Maha Kuasa dengan mengkaji keilmuan metafisik tentang sangkan parani imadi, yang berarti asal dan tujuan penciptaan, dan untuk mencapai wahyu sejati, yang artinya adalah pengetahuan hakiki. Ritual-ritual Jawa hingga saat ini masih menggunakan atau memelihara tradisi selamatan, yang merupakan kombinasi antara budaya Jawa dengan unsur-unsur religius Islam, seperti upacara kelahiran anak yang diisi dengan bacaan al-barjanji, upacara mitoni dengan bacaan surat itu juga dengan acara-acara kematian. Mereka menggelar selamatan 7 harian, 10 harian, 100 harian, di mana dalam upacara-upacara tersebut mereka menggunakan unsur-unsur budaya Jawa dan juga unsur-unsur keislaman. Dalam agama Islam terdapat ajaran-ajaran universal yang mutlak, dan nilai religiositasnya dapat dikombinasikan dengan budaya lokal tanpa harus kehilangan substansi keislamannya. Sebagai penutup, berbaurnya agama Islam di tengah-tengah budaya lokal dan masyarakat Jawa menciptakan suatu warna atau corak baru di dalam masyarakat Jawa. Islam kejawen adalah bukti bahwa seseorang masyarakat atau warga Jawa bisa tak memiliki iman, tetapi tidak menghilangkan adat atau budaya yang sudah terpelihara selama ribuan tahun. Mereka juga tetap bisa memelihara dan hidup tengah-tengah adat,
tetapi tetap memiliki keimanan Islam. Demikian laporan bacaan saya. Terima kasih. Oke, good. Bagus ya. Terakhir, Tuti. Baik, saya akan menjelaskan laporan bacaan saya mengenai kebudayaan Islam bercorak Jawa. Dalam penyebaran agama Islam itu bertujuan untuk sebagai petunjuk dan rahmat bagi manusia dan alam, di mana penyebaran agama Islam ini juga untuk mencapai kebaikan secara universal, yaitu terbentuknya tatanan hidup masyarakat yang berperadaban dan berbudaya. Dalam penyebaran agama Islam ini memiliki tantangan di mana mereka harus beradaptasi dengan berbagai perbedaan kultural yang ada di daerah tersebut. Nah, tantangan-tantangan itu seharusnya dihadapi dengan secara adaptasi kompromis, bukan dengan konfrontatif. Tantangan yang dihadapi oleh para wali yaitu mereka menggunakan metode yang dapat diterima langsung oleh masyarakat Jawa, sehingga perkembangannya sangat pesat di Jawa. Nah, mengenai kecakapan kultural masyarakat Jawa, yaitu orang Jawa sangat toleran terhadap budaya asing. Terbukti bahwa ketika Islam atau para wali masuk ke lingkungan Jawa, mereka menanggapinya dengan baik, dengan santun, sehingga perkembangan itu sangat cepat. Nah, dengan mudahnya mereka beradaptasi dengan kultur, sikap-sikap ini menimbulkan sifat mutualistik antara keduanya. Masuk ke dalam proses peradaptasiannya, yaitu ada 3 pengkategorian budaya Jawa, yaitu sebagai berikut. Ini teman-teman yang menjadi kebudayaan Jawa. Yang pertama, kebudayaan pesisir yang meliputi sepanjang Pantura. Yang kedua, kebudayaan Banyumasan yang meliputi Kedu, Magelang, Banyumas atau Dulamas. Yang ketiga, kebudayaan Nagari Agung atau kebudayaan Keraton yang meliputi Kerisidenan, Surakarta, Yogyakarta, Madiun, Kediri dan Malang. Nah, kebudayaan Nagari Agung lah yang sering disebut dengan kebudayaan Kejawen. Apa itu kebudayaan Kejawen? Kebudayaan Kejawen itu merupakan subkultural yang berada di tanah Jawa. Kebudayaan Kejawen itu merupakan sebutan tradisi bagi kerajaan Mataram Islam
Kebudayaan Jawa ini juga sebagai bukti bahwa berkembangnya tradisi di Yogyakarta, yaitu Kesultanan dan Pakualaman atau Surakarta, Kesunanan dan Mangkunegara. Hal inilah yang menjadi identitas tersendiri daripada kebudayaan tersebut. Fenomena keberagaman masyarakat Jawa tidak terlepas dari peranan 9 wali. Adapun nama-nama dari 9 wali tersebut adalah Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Gunung Jati. Kerajaan Demak menjadi kerajaan pertama berdirinya di Islam, yang menandakan bahwa secara simbolis telah berdirinya Wali Songo. Demak ini merupakan kekuatan politik yang beralih menjadi transisi masa Hindu ke masa kewalian. Sangat dikagumkan bahwa Demak ini mampu beradaptasi dengan budaya dan agama budaya lokal, yaitu Jawa. Berbeda pada Kesultanan Mataram yang sudah ditandai dengan buku-buku keagamaan bernaskah Jawa. Masuk ke nuansa tasawuf. Nah, perpaduan dari budaya-budaya menimbulkan karya-karya kreatif yang memperkaya khazanah sekaligus menjadi pengembang budaya kejawen tersebut. Ada beberapa kesusastraan yang mewarnai budaya kejawen. Nah, yang pertama itu surat Centini ditulis Yosa Dipuro II dan RMD Ranggo Wilsito, di mana di sini ditemukan bahwa adanya hal-hal mistik atau perjalanan spiritualitas. Yang kedua, surat Wirid Hidayat Jati yang ditulis oleh RMD Wilsito, di mana di sini ditemukan unsur-unsur tasawuf yang menyangkut martabat 7. Yang ketiga, surat Ulang Merah ditulis Pangkubuwono IV, dan yang keempat surat Wedatama ditulis KGPAA Mangkunegoro, di mana di sini terdapat adanya ajaran yang ditekankan ritual atau sembah catur. Nah, masyarakat Jawa itu dikenal dengan berbagai simbolik yang animistik atau Hinduistik. Dan pada masa Islamnya masuk ke Jawa itu berubah menjadi kewalian. Namun yang menjadi tidak perubahan di dalam ini adalah mistisme dan etika Jawa. Para wali tidak bersifat konfrontatif terhadap budaya lokal yang ada. Dan yang menjadi cikal bakal Islam itu sikapnya adaptasi dan kompromis, serta daripada wali dai ini ada munculnya adaptasi baru, yaitu yang dibawakan oleh para wali. Yang pertama, mual
lakukan? Yang pertama itu adalah Wali mampu melakukan adaptasi dari nama simbol-simbol Hindu menjadi simbol Islam. Yang kedua adanya budaya pewayangan. Yang ketiga simbol Bima menjadi Wadupura yang artinya kehati-hatian. Yang keempat simbol Arjuna menjadi jenaka yang artinya surga. Dan yang kelima terciptanya lagu Ilir-Ilir cipta Sunan Kalijaga yang bertujuan untuk menghibur. Nah, adapun tantangan yang dihadapi para wali juga yaitu munculnya modernitas atau globalisasi. Dalam budaya Islam terdapat ajaran yang universal, yang mana nilai-nilai religius yang adaptasi dapat dikompromikan dengan budaya lokal dan kondisi sosio-histori yang tanpa harus menghilangkan substansi daripada keislaman tersebut. Nah, yang menjadi kesimpulannya adalah bahwa kejawen ini mampu beradaptasi di dalam Islam, dalam kultur masyarakat Jawa. Karena kita tahu bahwa nilai-nilai Islam itu bersifat sangat universal, sehingga inklusif yang diadaptasikan itu berbagai perpaduan antara keberagaman budaya tersebut. Perpaduan yang dihasilkan itu sangat mutualistik dari corak keberagaman di Jawa. Sekian daripada laporan bacaan saya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Ya, jadi kita telah belajar untuk laporan baca yang terakhir dari bukunya, tulisannya Samsul Bahri ya, dalam sebuah jurnal yang dilaporkan oleh kelompok. Samsul Bahri itu menulis dalam jurnal Dinika. Ini jurnal antropologi dan kebudayaan tahun 2014. Nah, dalam jurnal ini kelompok telah memberikan pemikiran dari Samsul Bahri bagaimana filsafat Islam bercorak Jawa. Nah, cuma beberapa catatan karena ini kan sudah hampir berakhir perkuliahan kita. Minggu depan kita sudah masuk kepada tugas kelompok. Evaluasi saja terhadap pekerjaan kita laporan baca. Laporan baca ini adalah melatih mahasiswa untuk bisa mengerti, memahami apa yang menjadi topik dari perkuliahan itu. Dalam proses
belajar di perguruan tinggi, proses belajar itu tidak sama seperti SMA, SMP, SMA, di mana waktu SMP dan SMA kalian guru yang mengajar, guru sumber utama dari pengajaran, lalu kalian mencatat, menghafal, lalu ujian. Tapi dalam belajar di kampus atau perguruan tinggi, di kelas seperti ini hanyalah 20%. Dosen tidak pernah memberi semua pengetahuan yang ada pada dirinya untuk mahasiswa. Karena mahasiswa akan menambah apa yang dibahas di kelas dalam pembelajarannya secara pribadi di asrama atau di kampus atau perpustakaan 80% lagi. Jadi jangan merasa bangga puas setelah kuliah seperti ini kalian sudah selesai. Tidak. Harus tetap belajar, membaca sehingga penuhlah 80% tambah 20% 100% pemahaman kalian terhadap teks. Nah, laporan baca ini adalah bagian dari melatih diri untuk semakin mampu menggunakan, mengasah kemampuan membaca dan mengingat apa yang kita baca. Karena membaca saja tidak cukup, tapi harus memasukkan data ke pikiran dan kepada memori kita. Lalu kita nanti bisa mengeluarkannya dengan kata-kata sendiri. Nah, kalau saya tanya di kelompok, berapa kali baca tulisannya Samsul Bahri ini? Setelah dikirim berapa kali baca sampai kalian menulis? Berapa kali? Tuti berapa kali? Sebelum menulis, Pak, Ya, membaca ada 5 kali, Pak. 5 kali. Lalu siapa? Berapa kali? 3 kali. 3 kali. 2 kali. 6 kali. 2 kali. 4 kali. 2 kali. Oke. Nah, dari orang yang membaca ini, mereka ada 2 kali, ada 6 kali, ada 4 kali, pasti beda hasilnya. Beda hasilnya orang yang membaca 2 kali dengan orang yang membaca berkali-kali. Orang yang membaca 2 kali langsung mengerti, itu berarti otaknya itu jenius. Jenius artinya dia rata-rata 200 IQ-nya kan, 200 ke atas. Tapi kalau orang yang membaca berkali-kali bukan berarti otaknya lebih rendah. Bukan. Otaknya lebih jenius lagi. Karena dia memahami teks dengan baik. 2 kali baca jenius ialah kalau dia sudah baca 2 kali lalu mengerti semua, itu yang jenius. Tapi kalau baca 2 kali tidak mengerti apa-apa, itu kurang jenius. Atau sudah baca 10 kali tidak mengerti apa-apa juga, itu pun kurang jenius. Yang jenius ialah berkali-kali dia baca lalu dia paham, mengerti dengan duduk persoalannya, itulah otak jenius. Saya kurang tahu di kategori mana kita ya. Karena setiap membaca itu pasti harus ingat kita kuliah bidang apa. Lalu lihat silabus, apa yang menjadi topik yang harus kita capai, kejar. Informasi apa yang mau kita hantam atau kita masukkan, kita mengerti dalam bacaan itu. Itu orang-orang jenius. Sehingga tidak semua bacaan itu kita baca dan kita laporkan. Tapi bagian mana yang menjadi bagian kita. Gitu. Jadi dari beberapa orang yang membaca tadi, tidak ada yang, hanya 1 orang tadi yang membaca abstrak. Memang bahasa Inggris, tapi dilompati gitu. Wah, bahasa Inggris ini gak ada artinya ini, kira-kira gitu ya. Membaca jurnal, ya, nanti kalian akan membaca jurnal ya, beda dengan membaca buku. Membaca jurnal mulailah dari abstrak. Karena di abstrak itulah inti dari isi tulisan. Kalau kalian lihat dia itu hanya 5 kalimat itu. Tapi itulah semua isi dari tulisannya yang 8 lembar itu. Dan kalau kalian ingin mendalami kalimat demi kalimatnya, bacalah lebih detail.
jurnal itu. Dia mulai dengan Javanese Islam is not a religious sect in Islam, but only a product from adaptation process of Islam in Java, in the Java community culture. Itu dia sebut bahwa Islam Jawa itu bukanlah sebuah sekte, tetapi Islam Jawa itu merupakan sebuah proses adaptasi dengan budaya Jawa. Jadi sebuah proses budaya dan Islam, sehingga lahirlah nanti kejawen, lahirlah nanti perubahan dari pengaruh Hindu menjadi Islam, simbol-simbol ini yang terjadi. Lalu tidak ada lagi konfrontasi, tetapi yang ada adalah adaptasi dengan metode sinkritisme mutualistik, yang saling menguntungkan. Itu yang dia bahas di sini. Lalu dia katakan this is possible because the values of Islam itself is universal, so inclusive to be adapted in various people culture. Jadi itu memungkinkan. Jadi perpaduan antara Islam dengan budaya Jawa itu memungkinkan. Karena katanya budaya Jawa itu sendiri dan budaya Islam itu sendiri universal. Budaya Islam universal, budaya Jawa itu inklusif, lalu budaya inklusif itu sangat adaptif, sehingga memungkinkan terjadi adaptasi. Jadi bukan konfrontasi. Jadi di Jawa itu Islam disebarkan dengan adaptif atau adaptasi. Tidak ada konfrontasi. Mereka tidak membuang budaya Jawa dalam Islam. Beda dengan kita di Jawa, di Sumatera ini. Ketika datang orang misionaris ke Tanah Batak, mereka konfrontatif. Mengatakan, menstigma kita sebagai pelbegu atau kafir atau indigenous people. Itu blame yang mereka berikan ke kita. Lalu akhirnya kita benci budaya kita. Tidak boleh musik ke gereja, gitar nggak boleh, tagading nggak boleh. Semua tradisi Batak dikatakan kafir. Semua tradisi Batak dibuang oleh misionaris. Sampai dulu Raja Patih Tapubolon dikeluarkan dari HKBP karena dia menulis Tumbagaholi. Kalian sudah pernah lihat Tumbagaholi? Bukunya itu apa? Sebagai orang Batak kalian harus baca itu. Kalau mau cari di rumah saya ada itu. Itu akibat dari konfrontasi orang misionaris kepada budaya Batak. Mereka anggap budaya kita itu bukan budaya Kristen yang perlu dibumi hanguskan. Sehingga kita tidak punya lagi budaya Batak yang diadaptasikan menjadi budaya Kristen. Gak ada. Ada budaya Batak yang menjadi Kristen sekarang? Gak ada. Paling-paling lagu Batak yang kalian notasinya kalian baptis jadi agama Kristen kan? Misalnya di Simalungun ada lagu Misir Mahamboto kan? Notasinya. Lalu diganti dengan kata-kata Kristen. Di Simalungun apa judulnya itu? Lagu apa itu? Ada itu lagu di hari Buya. Jadi apa? Lagu apa itu? Apa syairnya? Kalian tahu? Enggak. Itu contoh. Di Karo apa lagi? Banyak itu. Lagu-lagu Karo yang dikristenkan kan? Lagu rakyat dikristenkan gitu. Karena kita nggak mampu menggali seperti orang Jawa ini. Jadi budaya Islam yang universal, budaya Jawa yang inklusif, terjadi adaptasi, tidak konfrontatif. Itu yang membuat dia mengatakan this is possible because the values of Islam itself universal. Lalu dia katakan lagi the characteristic of Islam in Java are Sufism. Jadi itu Sufisme itu adalah perpaduan antara Islam dan Jawa, budaya Jawa, Sufisme.
Itu sinkretisme Islam. Tapi bukan musyrik. Jadi kalau musyrik nanti itu atau syirik itu dilarang. Nah, it's mutual fusion between Islam and Javanese culture. Jadi terjadi fusi, penggabungan antara budaya Jawa dan Islam. The emergence of Javanese Islam has enriched interpretation of Islam, especially in Islamic culture development. Dia mengatakan bahwa terjadi penafsiran yang lebih kaya lagi dalam Islam, secara khusus dalam perkembangan budaya Jawa Islam. Karena terjadinya adaptasi tadi, menambah, memperkaya tafsiran-tafsiran kita apa Islam terhadap diri, budayanya. Nah, baru kalian dalamilah ke dalam. Kalau kalian sudah mengerti yang 5 kalimat ini, sebenarnya sudah selesai tugas kalian. Tinggal membahasakanlah kalian, mengetiklah. Tapi kalian mungkin ya tidak mampu mengulang-ulang mencari makna dari kata, dari teks. Lalu saya katakan, kalau seperti ini model kalian nanti menjadi pendeta, membaca teks firman, lalu tidak memahami, lalu tiba-tiba kalian berkhotbah, mau kemana jemaat ini kalian bawa? Hanya teks ini, belum teks suci ini. Belum teks suci yang saya suruh baca. Kalian tidak mampu paham. Dan tidak mampu menjelaskan dengan gamblang ke kita bagaimana nanti teks suci kalian baca, lalu beranilah kalian berkhotbah di depan jemaat yang mau ke sorga, tapi khotbah yang kalian khotbahkan Allah neraka, karena kalian tidak ngerti teksnya. Kasihan kan? Kalian tampil di depan, tapi kalian tidak ngerti apa yang kalian katakan. Ngomong terus setengah jam, bahkan 1 jam, tapi nggak ngerti kalian apa yang kalian ceritakan itu. Ngeri nggak? Ngeri itu. Ngeri. Ini setiap hari Senin kan yang khotbah alumni kita kan? Hah? Mahasiswa. Aduh, ada yang alumni, ada yang mahasiswa kan? Yang tadi mahasiswa. Nah itu. Kalau saya tadi baru mendengar dia khotbah, gamang saya. Gamang kita mendengarnya khotbah kan? Kalau seperti itu nanti di jemaat, waduh, gimana lah jemaat kita mau bertumbuh? Banyak saya bincang-bincang dengan beberapa dosen. Perlu sebenarnya alumni ini pun didengar khotbahnya. Kalau enggak bagus, tekor. Beberapa bulan yang lalu ada juga alumni di sini khotbah. Kita sebagai anak-anak Yesus harus percaya anak-anak Yesus. Enggak ada dalam Alkitab anak Yesus. Ada dalam Alkitab. Yang ada anak Allah. Tidak pernah Yesus beranak. Dan dari mana diajarkan dari siapa, oleh siapa itu tidak tahu. Lalu saya tegur dia, panggil. Kau nanti berkhotbah janganlah dikatakan anak Yesus. Enggak ada anak Yesus. Yesus enggak pernah menikah, enggak punya anak itu. Yang ada anak Allah. Siapa dosen dogmanya itu dulu? Ajaran sesat itu. Gitu. Jadi ini latihan ini sama kalian. Saya suruh kalian membuat laporan baca, melatih kalian membaca teks, mengerti teks, dan menyampaikan teks. Ini belum kitab suci loh yang kalian baca. Tak mampu kalian mengerti teks ini. Bagaimana kalau kitab suci nanti? Menafsir lagi kan? Karena tidak mampu kita membaca, mengerti teks dengan baik, perlulah tafsiran. Maka masuk kalian nanti ke hermeneutika. Sudah belajar hermeneutika? Nah, mulailah baca teks dengan cara hermeneutis. Melihat teks dengan menafsir. Bagaimana caranya? Harus tahu bahasa aslinya. Maka jangan main dengan bahasa asli. Supaya kalian bisa menafsir teks dengan baik. Kalau kalian sudah mampu mengerti teks dengan baik, khotbah itu tidak mudah, tidak sulit, gampang. Namanya pun cerita. Kalian sudah tahu ceritanya. Dari awal sampai akhir sudah tahu kalian ceritanya. Enak itu khotbah itu. Tapi kalau kalian tidak tahu jalan ceritanya, sulit itu menceritakan. Ini kalian tadi nggak sulit kali menceritakannya. Karena nggak ngerti. Itu persoalannya. Nah di pendahuluan itu, Samsul Bahri menjelaskan bahwa Islam dan kebudayaan Jawa itu terjadi interaksi lokal.
Di situ persoalannya. Bagaimana kebudayaan Islam yang universal itu bertemu dengan budaya Jawa yang lokal. Ini persoalannya. Lalu katanya ternyata budaya Jawa yang inklusif tadi, yang halus itu bisa menerima Islam yang dibawa oleh Wali Songo. Karena pendekatan yang dilakukan oleh Songo itu pendekatan yang baik, tidak konfrontatif saya katakan tadi, tetapi dia sinkritis mutualistik. Jadi ada yang saling menguntungkan, diuntungkan Islam, diuntungkan juga Jawa. Jadi tidak membuang budaya itu. Nah ini yang dia disebut. Tetapi diambil contoh bahwa orang Jawa itu memiliki kecakapan kultural beda dengan suku-suku lain. Apa kecakapannya? Kecakapan Jawa itu. Jawa itu dia sebut tanah Jawa yang membedakan supaya jangan pulau Jawa semua nanti. Karena tanah Jawa itu, orang Jawa itu kan halus dan sangat adaptif, menerima, mental menerima itu, nerimo itu sangat kuat bagi mereka. Kalau jadi pemimpin sebenarnya haruslah seperti orang Jawa. Tapi kalau mau eksekutor, orang Batak lah. Orang Batak enggak cocok pemimpin. Karena terlampau emosional orang Batak. Kalau dikritik langsung mau berkelahi kerjanya orang Batak. Kalau tanya, awas kau. Kalau orang Jawa enggak dikritik pun dia, oh nje. Nanti tak pikirkan ya, saya jawab nanti nje. Udah selesai. Kalau orang Batak ada orang bertanya, awas kau, jawab. Dia sudah cari jawab. Orang masih bertanya, dia sudah cari jawab. Baru setelah udah ya, buka halaman sekian. Tengok, ada kawan, lihat matamu, lihat itu. Kita modelnya gitu. Modelnya gitu. Kalau kalian seminar seperti itu nanti modelnya seperti itu. Dia masih bertanya. Kau nggak perhatikan ini halaman sekian. Itu model orang Batak itu. Berkelahi. Orang Jawa enggak. Kalau orang bertanya, dia tenang dia seperti pergi ke Danau Toba. Enggak dia dengar itu yang dia ngomong, enggak sampai berbuih-buih kalau ngomong enggak dengarnya itu. Dia pergi ke Danau Toba. Sudah selesai. Oh, nje. Terima kasih ya. Nanti tak pikirkan yang menjawabnya. Enggak apa-apa. Nanti kalau ada waktu saya jawab ya. Karena udah puas. Orang udah puas itu enggak perlu jawab. Udah puas dia sudah. Kita belum puas pun udah kita sekak kan. Berkelahi lah. Apa kau? Nanti kalau pendeta, kalau ada jemaat bertanya, diam aja kali. Diam aja. Aku udah kupraktekkan itu selama lebih 15 tahun pengusaha pendeta. Tanya dong. Habis dia bertanya, sudah selesai sudah. Nanti saya jawab ya. Saya catat dulu ya. Nanti saya jawab. Lanjutkan lagi. Karena nggak perlu lagi. Nanti nggak akan bertanya lagi. Udah puas dia. Karena udah puas dia kan. Tak dijawab, tak usah pun jawab juga paham. Karena bagi mereka udah tersalurkan dia kan, udah ngomong dia kan, udah selesai. Tak usah lagi jawab itu. Kalau dijawab nanti berwawawawaw lagi, habis energi. Jadi diamkan aja. Nanti saya jawab ya setelah punya waktu. Setelah selesai ku baca ini, saya jawab. Oh iya, senang. Bacalah. Udah habis waktu kan, mana perlu lagi jawab itu. Itu cara. Jadi orang Jawa itu seperti itu. Ketika Islam datang, mereka tidak tolak. Dicocok-cocokkan. Cocokkan, oh begini. Oh iya. Cocokkanlah kelahiran, keselamatan, matian, apa lagi. Semua cocok-cocokkan. Jadi barang itu. Makanya nanti langkah kedua adalah proses adaptasi. Nah, ini kecakapan kultur Jawa. Coba bedakan dengan Aceh. Aceh ini paling ngeri. Datang Hindu, jadi Hindu. Semua tradisi Aceh hilang, jadi Hindu semua. Datang Islam, hilang tradisi Hindu. Jadi Islam semua. Sehingga mereka tidak punya akar. Semua tradisi Aceh enggak ada lagi. Semua tradisi apa?
tradisi Islam sekarang. Makanya serambi Mekah mereka kan. Gak ada tradisi Aceh, hilang. Kita masih ada tinggal-tinggal. Walau orang misionaris dulu ingin membumi hanguskan tradisi Batak, masih ada. Karena agama Parmali masih ada sampai sekarang. Pemena di Karo masih ada. Itu yang memelihara budaya itu. Kalau nggak ada lagi Pemena, tidak ada lagi Parmalim, sudah habis itu tradisi Batak ini. Nggak ada lagi yang mengakar. Kita tidak lagi dalam dunia kita. Kita bukan lagi diri kita. Orang Jawa itu menyelamatkan Jawanya dengan menerima Islam dalam kejawaan. Sehingga mereka tidak takut. Kalau sekarang kan ada orang-orang yang berkumis, celana jingkrak kan. Kalau perempuan pakai gini, tutup semua. Kalau mau makan buka gini. Kan itu kan. Kalau mau minum. Tapi kalau masuk ke minimarket gini semua. Karena nggak ada yang lihat kan. Ternyata ditangkap kamera CCTV. Pas dia buka semua, buka. Wow, udah penuh semua. Penuh. Jadi belum tentu orang yang gamis itu, baju-baju gamis itu religius, penjahat semua. Said Agil udah tonton YouTube-nya, apa dia bilang? Orang yang paling tidak beradab di dunia sekarang katanya orang Arab. Dikecam dia sekarang kan dengan pernyataan itu kan. Karena lihatlah negara-negara Arab berkelahi terus semua. Irak, Iran, Afghanistan, apalagi Arab, Mesir, semua itu bangsa-bangsa Arab itu berkelahi terus. Tak kapan itu selesai berkelahi nggak selesai. Dia katakan dibutuhkan 50 tahun untuk bisa mendamaikan mereka. 50 tahun udah kiamat itu. Itu. Tapi kalau di Indonesia kita sangat bangga seperti orang Arab di Indonesia. Kiblat kita ke Timur Tengah, ingin seperti orang Timur Tengah. Di sana pakai kerudung itu karena banyak debu, pasir. Kalau datang angin, tidak masuk ke hidung dari ke mulut. Di kita ini nggak ada gurun pasir, nggak ada kan? Di sini tropis, panas. Sudah panas, tutup lagi. Sudah pakai apa? Pakai baju ini, pakai short lagi, hitam. Pakai apa lagi nih? Pakai celana ketat itu kan? Legging. Baju lagi pakai apa lagi? Baru pakai itu. Wih. Kedakan begini aja keringatan, apalagi gitu. Pakai hitam lagi, menyerap panas. Kalau putih kan menendang panas kan? Ini hitam, serap. Wih. Tapi itulah yang masuk surga mungkin. Sementara orang Arab sana kiblatnya ke barat. Sekarang Arab itu kiblatnya ke barat. Dulu mereka dilarang nonton bioskop. Sekarang udah banyak bioskop di sana di Arab sana. Suka kali mereka nonton film-film barat kan. Lalu dulu tidak bisa cewek-cewek ini pergi ke kafe-kafe. Sekarang wah, semua cewek-cewek itu pergi ke kafe, ke klub-klub lagi, seperti orang barat. Mereka ingin lepas cadar seperti orang barat supaya tidak rugi salon. Ini sudah pergi ke salon nggak kelihatan kan? Dibungkusnya kan? Sudah di rebonding di apa nggak kelihatan semua ditutup. Sayang pergi ke salon 250.000 tapi ditutup. Dipotong rambutnya nggak kelihatan, dipanjangkan rambutnya nggak kelihatan kan sayang. Mereka tiru orang barat. Nah sementara kita di sini, waduh tiru orang-orang Arab sana. Makanya Islam di Indonesia menjadi Islam di Indonesia.
Jadi Islam Arab yang di Indonesia. Akhirnya pemerintah menggantinya dengan Islam moderasi dan Islam Nusantara. Itulah seperti ini kejawen ini. Jadi Islam bukan Islam di Indonesia, tapi Islam Indonesia yang sudah membaur budaya Islamnya dengan budaya lokal. Tapi kita memang Kristen ini pun tidak seradikal mereka sebenarnya. Kita pun radikalnya. Coba lihat pakaian pendeta itu Eropa atau lokal? Jubahnya itu yang hitam dan pakai Eropa atau lokal? Eropa. Itu kan baju sarjana itu. Makanya pendeta itu kan harus pintar, scholar. Itu kan ada juga topinya itu, seperti topi Martin Luther. Supaya pendeta itu pengajar. Tugas pendeta sebenarnya bukan berkhotbah saja, pengajar. Tapi banyak sekarang pendeta enggak pandai mengajar, hanya pandai berkhotbah. Itu pun kalau bagus khotbahnya. Jadi enggak ada yang dibanggakan dari pendeta kan? Itu dari Eropa. Pakai jas, pakai dasi, sudah panas pun pakai jas, pakai dasi. Eropa itu kan dingin. Kalau mereka sudah pakai jas, pakai dasi, pakai mantel lagi karena dingin. Kita udah panas, pakai jas lagi, pakai dasi lagi. Udah keringatan, paksa. Tak kenapa itu. Kalau saya memang malas pakainya. Saya suka batik. Tapi baru-baru ini pendeta GKPA karena pakai batik. Katanya tidak resmi batik. Entah dari mana ajaran siapa itu mengatakan tidak resmi batik. Jokowi aja sudah meresmikan hari batik. Dan Jokowi kalau rapat pakai apa? Batik. Paling-paling acara kenegaraan dia pakai baju Eropa itu. Dia pakai batik. Lalu ketika kami juga membicarakan soal pakaian pelayan, baju toga mini harus pakai warna Eropa semua, pakaian Eropa, warna hitam, biru, warna pink, warna putih. Tidak boleh pakai motif angkola itu, nggak boleh. Berdosa nanti nggak masuk surga. Saya pikir ya susah kalau kita berkuar-kuar pun tanpa apa, cari sendiri. Lalu saya diam aja, tapi nanti saya akan konsep pengajaran yang lebih apa, supaya dimengerti. Mungkin kita ini kan banyak ngomong karena tidak mengerti. Tidak mengerti. Kalau mengerti kan sedikitnya ngomongnya kan. Yang banyak kerja. Kalau yang banyak ngomong itu banyak nggak tahu tuh. Makanya kalian pun kalau kalian banyak ngomong, ingat, waduh, makin banyak nanti banyak tidak benarnya gitu. Karena terlampau didramatisir. Karena kalau diceritakan lagi kedua kali itu sudah lebih banyak bohongnya daripada yang pertama. Dari mana kau? Ya jatuh aku kemarin. Di mana? Di kamar mandi. Wah, itu masih benar. Lalu besoknya tanya, kemarin kau jatuh kamar mandi itu? Itulah, bla tambah satu paragraf kan. Ditanya minggu berikut, bagaimana kamu waktu jatuh itu? Begini, waktu itu begini. Oh, tambah 3 paragraf. Padahal 1 paragraf kian. Jadi makin banyak ngomong, makin banyak salahnya, makin banyak dosanya kan. Jadi renungan beberapa waktu yang lalu itu ya. Makanya sekarang saya pun agak sedikit ngomong lah. Mana tahu makin banyak salahnya nanti kan. Oke, itu kecakapan orang Jawa. Lalu mulai proses adaptasi. Adaptasi ini membutuhkan waktu yang lama. Tidak ujuk-ujuk langsung tiba-tiba langsung jadi. Enggak. Menjadi kejawen itu tidaklah waktu yang sebentar. Tapi dia melalui proses yang panjang sekali kejawen. Kejawen ini sekarang di Jogja, Surakarta dan Semarang. Itu kejawen. Jadi kalau nanti pergi ke Jogja, kalau ada suaminya Islam, istrinya Katolik, atau sebaliknya suaminya Katolik,
istrinya Islam biasa itu di sana. Nggak ada, kenapa ini? Satu rumah, dua agama. Di kita mungkin tidak biasa. Kalau di sana sudah terbiasa. Jadi kalau ada di SD Katolik yang Islam sekolah itu biasa itu. Di kita mungkin jarang. Nanti orang-orang Islam sekolah di kita. Karena nggak apa-apa. Karena dia baik di Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, mereka bersatu di Kejawen. Kita kalau sudah jadi Kristen tidak pernah lagi kita bersatu dengan Permalin kan? Nggak pernah. Atau pernahkah kalian pergi ke orang-orang Pemena itu, Pemena orang Karo, berteman kalian? Atau jumpa ngobrol-ngobrol dengan orang-orang Permalin? Siapa yang pernah jumpa sama Permalin? Satu orang. Pemena, siapa yang pernah jumpa sama orang Pemena? Enggak pernah ya. Kasihanlah, ngomonglah sama mereka, karena mereka itu yang memelihara budaya kita mereka. Kalau kita ini pemusnah budaya gitu, karena terlampau membawa Barat ke Indonesia. Padahal budaya kita sendiri kita tidak gali. Ini Desember nanti kalian mulai dengar musik-musik apa? Apa? Musik Natal. Tapi musik Natal musik dari mana itu? Jingle bells, dari mana itu? Iya, jadi orang Barat yang kalian sembah kan. Budaya kalian nggak ada lagi musik Natal budaya kalian kan nggak ada kan? Kalau bunyi tung, wah Natal ini nggak ada, paling pesta kan. langsung terbayang sopo kan, pesta. Tapi kalau musik ding, wah udah mau Natal, bikin apa? Hiasannya. Lalu tiba Natal, yang kalian tempel wajah Yesus atau Sinterklas? Ajaran sesat lagi kan? Kalian merayakan Yesus lahir, tapi gambar-gambar yang kalian tampilkan Sinterklas. Itu lagi paling menyesatkan. Sesat ini. Lalu pas perayaan Natal, yang kalian pakai baju apa? Baju Sinterklas memberi hadiah. Bukan Yesus yang lahir itu memberi hidupnya untuk dunia digambarkan, tapi Sinterklas bagi-bagi kue. Entah apa kaitan Sinterklas dengan Yesus, nggak tahu aku. Ajaran sesat lagi. Kalau merayakan Natal ada Sinterklas, kusuruh buang. Gak ada hubungannya dengan Natal. Sama itu seperti Paskah, ada telur Paskah. Dari mana telurnya itu? Gak ada hubungan telur Paskah dengan, ada rupanya di kuburan itu telur. Gak ada kan? Datang si Maria, hore dapat telur. Gak ada itu. Itu ajaran sesat lagi. Dan mungkin kalian di teologi nggak belajar di kampus-kampus teologi nggak diajari. Kalau saya tolak telur. Karena itu Dewi Iris itu. Karena suaminya Nimrod mati. Lalu dia menikah dengan anaknya. Supaya hidup lagi si Nimrod ini, dia buatlah telur pengharapan kehidupan. Itu namanya Easter. Lalu kalian sebutlah nanti itu Happy Easter. Ini bahaya, paling sesat lagi. Happy Easter. Ini Dewi Easter yang ingin suaminya hidup lagi melalui telur itu. Kalian sebutlah Dewi Easter. Saya tidak mau pakai ini, karena ini ajaran sesat. Yang kita pakai ialah Happy Passover. Pesah, ini kan Passover. Pesah melampaui dari Mesir ke Kanaan. Kalau ada darah di rumahnya, pesah lagi dari kematian. Melampaui kematian. Hiduplah dia. Jadi Paskah Yesus itu telah melewati kubur kosong. Happy Passover. Bukan Happy Easter.
kita happy Easter. Happy Easter. Menyembah dewa kalian. Jadi Natal-Natal ini berarti banyak kesesatan. Merayakan Yesus lahir, tapi bikin proposal. Datang makmuk. Apa itu? Natal sekolah minggu. Natal permata. Natal meriam bapak-bapak. Natal gerejanya pun seperti ke pemerintah, pergi ke tukang-tukang apa ini. Waduh. Tapi kita mengatakan Allah kamu maha besar. Merayakannya pun minta uang. Saya nggak sudi dan tidak mau bantu. Kalau kalian tidak datang ke ruangan saya minta Natal kalian, sorry, tidak akan saya beri. Karena Yesus tidak pernah minta lahir ke dunia ini. Dia memberi dirinya menjadi manusia, bukan minta-minta. Kalian mengaku Yesus kalian itu besar, merayakan tanggal lahirnya pun kalian minta-minta. Kalau saya mau ulang tahun, saya minta uang dari kalian. Kan orang tolol itu. Kalau saya tidak punya uang jangan rayakan. Berdoa aja cukup, Tuhan terima kasih Tuhan. Amin, selesai. Kalau ada uang undang beberapa orang makan. Kalau banyak uang undang satu kampung. Kalau tak beruang, jadi beruang aja. Kan itu kan. Ini merayakan Yesus pakai proposal. Padahal nanti yang tampak bukan Yesus, Sinterklas pula yang tampak. Lagunya Jingle Bells. Dia nanti lirik Jingle Bells, tidak ada di situ Yesus lahir. Tidak ada. Lonceng-lonceng berbunyinya itu. Ting nong gitu. Itulah hari lahir Yesus. Kan aneh. Itulah budaya kita yang tidak adaptif dengan kekristenan kita. Karena orang-orang Eropa dulu yang datang ke kita itu konfrontatif. Waduh sorry, ini sudah lewat makan kalian ini. Sampai di sini lah ya. Silakan berdoa. Maaf lah ya sudah lewat. Enggak makan kalian nanti kan. Karena enggak bisa saya bayar makanan kalian kan. Masih bisa ini kan, langsung lari ke sana. Langsung berdoa aja. Iya, berdoa aja. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat cinta kasih penyertaan kepada kami satu hari ini. Kami boleh mengikuti jam pernikahan kami dengan baik. Tuhan, apapun yang telah kami dengarkan saat ini, biarlah boleh kami simpan di dalam hati dan pikiran kami agar kami boleh menerangkannya dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan berpisah dari kelas ini menuju tempat kami masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan tuntun langkah kami kemana kami berada. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Bapak dosen kami. Tuhan berkati kesehatan serta panjang umurnya Bapa. Tuhan, kami serahkan dalam kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan jujur kepadamu. Amin. Amin. Ya, kelar kalian ya. Selamat makan.